Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran di kelas 11, yaitu kelas industri, dalam pembelajaran daring ini, Ibu akan mengajarkan materi tentang menganalisis mantram puja Trisandya. Sesuai apa yang menjadi arahan dari Bapak Kepala Sekolah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran, kalian mampu memahami makna mantram Trisandya, mampu melantunkan mantram puja Trisandya sesuai dengan intonasi ataupun guru lagu. Kemudian yang ketiga yaitu mengaplikasikan pelafalan mantram puja Trisandya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya puja Trisandya ini sudah sering sekali kita laksanakan sebagai umat Hindu, di mana puja Trisandya ini kita laksanakan 3 kali dalam satu hari. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pada materi. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian daripada Trisandya. Jadi Trisandya itu berasal dari kata tri yang berarti 3 dan sandhya yang berarti waktu peralihan atau saat-saat suci dalam sehari. Jadi dalam sehari itu ada 3 kali sandhya atau 3 kali hari atau waktu peralihan. Yang pertama yaitu sembahyang yang dilakukan 3 kali sehari pada pagi hari, yaitu pada jam 6 pagi, kemudian pada siang hari pada jam 12 siang, kemudian pada sore hari atau sandikala itu jam 6 sore. Ya, jadi sebagai umat Hindu kita melaksanakan persembahyangan itu 3 kali. Kemudian tujuan utama dari pelaksanaan Trisandya adalah untuk menyucikan diri, pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta menghubungkan diri dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sehingga melalui sembahyang ini, kita selalu bisa mengingat kebesaran-kebesaran dari Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa, kemudian kita selalu bisa mensyukuri. Nah, dalam bait-bait Trisandya, itu kita akan analisis apa saja pengertian atau artinya, kemudian apa makna yang terkandung di dalam masing-masing bait tersebut. Dalam pelaksanaannya, puja Trisandya dimulai dengan pengucapan Gayatri Mantra. Jadi dalam bait pertama itu ada Gayatri Mantra yang merupakan inti dari Weda dan juga doa tentang pencerahan batin. Kemudian dilanjutkan dengan bait-bait puja yang lainnya seperti memohon penyucian pikiran, perlindungan, kedamaian kepada seluruh makhluk. Trisandya juga mengandung nilai-nilai pendidikan spiritual, ya, seperti yang pertama itu ada disiplin spiritual. Jadi kalian diharapkan mampu memiliki kedisiplinan karena 3 kali sehari, ya, pagi, siang, dan juga sore, itu kalian diajarkan untuk selalu rutin melaksanakan persembahyangan sehingga mampu menciptakan kedisiplinan dalam diri kalian. Kemudian kesucian diri, ya, melalui pengulangan doa dan memohon pembersihan lahir dan batin, itu kalian diharapkan mampu untuk mensucikan diri kalian, ya, baik itu dalam perkataan, perbuatan, dan juga dalam pemikiran. Kemudian bakti dan rasa syukur, ya, melalui pemujaan atau pelantunan bait-bait Trisandya itu kalian mampu memiliki rasa bakti dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian ketenangan dan konsentrasi, ya, karena dilakukan dengan penuh kesadaran. Nah, ketika kita melaksanakan puja Trisandya dengan khusyuk, dengan penuh kesadaran, itu nanti akan dapat meningkatkan konsentrasi dan juga ketenangan hati kita. Kemudian selain sebagai kewajiban rohani, Trisandya juga memiliki makna sosial dan moral
Ya, yaitu membentuk pribadi yang selalu mawas diri, beretika, dan hidup harmonis dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Kalau di lingkungan sekolah, itu pelaksanaan Trisandya itu kita laksanakan setiap pagi dan juga siang hari. Nah, untuk sorenya silakan kalian laksanakan di rumah. Itu kalau yang di sekolah. Tapi kalau kalian yang di kelas industri, silakan disesuaikan waktunya. Ya, sesuai dengan waktu kalian. Kalau misalnya kalian dapat sepagi, paginya kalian sembahyang dulu, siangnya juga sembahyang mungkin di tempat kerja atau di industri, kemudian sorenya bisa di rumah dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan waktu kalian. Tetapi Ibu harapkan dalam satu hari itu ya kalian wajib untuk melaksanakan puja Trisandya dan juga bersembahyang kalau misalnya ada pelingge di sana ya wajib kalian mengaturkan canang di sana ya artinya kalian memohon perlindungan di tempat tersebut. Baik anak-anak, kita akan mulai pada bait yang pertama. Ya, bait yang pertama itu adalah bait Gayatri Mantra. Ya, tentunya ini sudah sering sekali pada bait pertama ini kita lantunkan, tetapi mungkin banyak di antara kita yang masih belum mengetahui apa artinya. Ya, jadi Ibu akan contohkan terlebih dahulu pelantunan atau pelafalan dari bait pertama, kemudian kita akan bahas artinya, kemudian makna, kita analisis dan juga nanti nilai pendidikan apa yang terkandung di dalam bait pertama. Oke, di bait pertama seperti ini anak-anak ya. Buar dat sawiatur warenium margo dewasyo diamahi dioyonah pracodayat. Kemudian kita bahas artinya. Yang Widi, yang ketiga dunia ini, yang maha suci sumber segala kehidupan, sumber segala cahaya, semoga dilimpahkan pada budi nurani kami, penerangan sinar cahayamu yang maha suci. Ya, jadi untuk makna umumnya, itu mantram Gayatri ini merupakan inti sari daripada Weda, kemudian yang merupakan doa pesucian pikiran atau pencerahan batin. Ya, Hom Bur Buah Suah. Ya, jadi ketiga alam. Jadi penguasa daripada ketiga alam itu adalah Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Ya, Bur itu bumi, buah itu antariksa, dan suah itu surga. Jadi ada 3 lapisan eksistensi yang ada di alam semesta ini. Kemudian Tat Savitur Varenium berarti Tuhan sebagai cahaya suci yang patut dipuja. Ya, Bargo Dewasyo Dimahi menyiratkan penyatuan pikiran dan kesucian Tuhan. Dioyonah Pracodayat adalah permohonan agar pikiran diberikan pencerahan. Nah, nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya adalah menumbuhkan kesadaran spiritual, kecerdasan pikiran, dan kemampuan mengendalikan pikiran agar senantiasa mengarah pada kebaikan atau satya dan jnana. Baik, kita lanjutkan untuk di bait yang kedua. Baik, untuk bait kedua yaitu pengakuan ketuhanan tunggal. Ya, seperti ini. Om Narayana Yawedam Sarwam Yat Buatam Yacabawyam Niaskalangkoniranjano Nirwikalpo
nirakyata sudah dewa eko narayana nadwiyatya asti kascit. Artinya, ya Hyang Widi, dirimulah segala yang sudah ada dan yang akan ada di alam ini. Asal dan kembali nantinya. Engkau adalah gaib, tiada berwujud, di atas segala kebingungan, tak termusnahkan. Engkau adalah maha cemerlang, maha suci, maha esa, dan tiada duanya. Jadi, untuk di bait kedua ini, kalian masih mengagung-agungkan kebesaran dari Tuhan, di mana Tuhan ini maha tunggal. Ya, di alam semesta ini Tuhanlah yang berkuasa dan Tuhan itu tidak berwujud. Ya, jadi kebesaran-kebesaran Tuhan ini kita ucapkan di sini. Untuk makna umumnya, mengakui bahwa hanya Tuhan atau Narayana yang menjadi sumber atau pemelihara dan tujuan akhir dari alam semesta. Lanjut kita analisis. Yang pertama di sini mengajarkan monoteisme Hindu. Ya, Tuhan itu Esa, tiada yang kedua. Kemudian Narayana disebut dengan Niskalanka atau tanpa noda, dan Nirwikalpa atau tanpa bentuk dan juga tanpa batas. Ini menegaskan bahwa Brahman sebagai sumber tunggal dari segala ciptaan. Ya, jadi segala ciptaan dari Brahman tersebut yang menjadi percikan terkecil, ya, jadi Atman dalam diri kita itu semuanya bersumber daripada Brahman. Untuk nilai pendidikannya, menanamkan keyakinan bahwa semua ciptaan bersumber dari Tuhan. Menumbuhkan rasa syukur, toleransi, dan cinta kasih terhadap sesama makhluk Tuhan. Jadi itu untuk bait yang kedua. Oke, kita lanjut bait yang ketiga. Untuk bait yang ketiga, yaitu Tuhan dalam berbagai manifestasi. Ya. Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Iyaswara Parameswara Brahma Wisnu Asya Rudrasya Purusa Parikirtita, yang artinya engkau disebut Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameswara, Brahma, dan Wisnu, dan juga Rudra. Engkau adalah asal mula dari segala yang ada. Jadi dalam bait ketiga ini, Tuhan itu memiliki berbagai manifestasi. Ya, sama seperti manusia memiliki banyak profesi. Jadi Tuhan itu juga disebut dengan Siwa, disebut juga dengan Mahadewa, disebut juga dengan Iswara, disebut juga dengan Parameswara, dan lain sebagainya. Ya, untuk makna umumnya, Tuhan yang satu menampakkan diri dalam berbagai manifestasi. Nah, dalam agama Hindu itu kita mengenal yang namanya Trimurti. Ya, ada Brahma, Wisnu, dan juga Siwa. Kita analisis, ya, menggambarkan ajaran Trimurti. Jadi bait ketiga ini mengajarkan ajaran Trimurti. 3 aspek Tuhan dalam satu hakikat. Menegaskan bahwa semua dewa merupakan bentuk pemujaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Purusah bermakna Tuhan menjadi atau sebagai kesadaran universal dalam setiap makhluk. Untuk nilai pendidikannya, menanamkan penghormatan terhadap segala bentuk keagamaan dan ajaran bahwa semua jalan spiritual menuju pada Tuhan yang sama. Ya, seperti itu. Kita lanjut di bait keempat. Bait keempat ini sudah masuk ke pengakuan dosa dan permohonan kesucian. Ya. Om papoham papokarmoham
Patmu Paposambau Rahim ampun dari kaksa sebuah antara suci, yang artinya Om yang widiwasa, hamba ini Papa. Papa itu adalah dosa. Jika hamba Papa dan kelahiran hamba pun Papa, perbuatan hamba Papa, Yang Widi, selamatkanlah hamba dari segala kenistaan ini. Sucikanlah lahir dan batin hamba. Jadi di bait keempat ini adalah sebuah pengakuan dosa, bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan di dunia ini sebenarnya itu bersumber dari kedosaan kita. Ya, kelahiran kita pun juga sebenarnya adalah dosa, di mana kita lahir untuk mampu mengubah kelahiran kita yang akan datang, ya, atau punarbawu. Dari makna umum merupakan pengakuan diri atas kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan, disertai permohonan agar Tuhan menyucikan lahir dan batin. Untuk analisisnya, Papa Ham itu adalah bentuk introspeksi diri atau pengakuan kelemahan kita sebagai manusia. Kemudian pun dari kaksa, Tuhan bermata teratai, melambangkan kasih dan kesucian Tuhan. Kemudian Sabahya Biantara Suci, menandakan keseimbangan antara kesucian luar dan dalam. Untuk nilai pendidikannya, menumbuhkan sikap jujur, rendah hati, bertanggung jawab, dan atas perbuatan sendiri atau karma. Ya, mengajarkan pentingnya introspeksi dan pertobatan. Jadi di bait keempat ini kita di samping mengakui kesalahan kita juga memohon kepada Tuhan untuk diberikan pengampunan. Seperti itu untuk di bait keempat. Kita lanjutkan di bait yang kelima. Untuk di bait yang kelima adalah sambungan dari bait yang keempat, ya, itu permohonan pengampunan dan perlindungan. Om kesamo swamam Mahadewa sarwa prani dan kara Mamuja sarwa papebyo palaya suasada siwa. Artinya, ampunilah hamba, oh Yang Widi, penyelamat segala makhluk. Lepaskanlah kiranya hamba dari segala kepapaan ini. Tuntunlah hamba, selamatkan, dan lindungilah hamba, oh Yang Widi. Ya. Jadi di bait yang kelima ini, selain meminta pengampunan, kita juga meminta perlindungan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi secara umum, bait kelima ini adalah doa agar Tuhan mengampuni dosa-dosa, membebaskan dari penderitaan, serta memberikan perlindungan. Ya, kita analisis dari Mahadewa. Tuhan disebut dengan Mahadewa, yang Maha Agung, kemudian Sadasiwa, sumber kedamaian abadi, ya. Sarwa Prani Hitankara, bermakna Tuhan sebagai pembawa kebaikan bagi seluruh makhluk. Menunjukkan bahwa kasih sayang Tuhan itu bersifat universal. Ya, untuk nilai pendidikannya menanamkan rasa kasih universal, sikap welas asih, dan kesadaran akan kasih sayang Tuhan yang tanpa batas. Itu. Kita lanjut di bait yang terakhir. Bait yang ke-6 ini adalah bait penutupan dan permohonan pengampunan secara total. Ya. Om kesantawya kaika dosa kesantawya wacika mama kesantawya manaso dosa tat pramadat kesama suamam Om Santi 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 Om. Nah, jadi bait ke-6 ini menyambung dengan bait yang terakhir, ya, yaitu di bait penutupan, di mana artinya
Oh yang widiwasa, ampunilah segala dosa hamba, ampunilah dosa dari ucapan hamba, dan ampunilah pula dosa dari pikiran hamba. Ampunilah hamba atas segala kelalaian hamba ini. Ya, semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Jadi di dalam bait ke-6 ini ya ada kita menyebutkan tentang Trikaya Parisuddha ya, di mana ada Kayika, Wacika, dan Manacika. Ya, kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan pengampunan atas perbuatan kita, diberikan pengampunan atas pikiran kita, diberikan pengampunan atas segala ucapan kita, di mana kita tadi sudah dijelaskan bahwa kita terlahir di sini adalah dosa. Segala perbuatan hamba itu dosa. Jadi di bait terakhir ini kita memohon pengampunan kepada Ida Sang Hyang Widiwasi. Secara umum, permohonan agar Tuhan mengampuni kesalahan yang dilakukan lewat ya tubuh kita, ucapan kita, dan pikiran kita. Ya. Kemudian untuk menganalisisnya, menegaskan bahwa kesalahan dapat terjadi melalui 3 sarana utama. Kayika itu di tubuh, Wacika itu di ucapan, dan Manacika itu di pikiran. Ya. Jadi mengucapkan kata santi 3 kali itu melambangkan kita kedamaian di 3 dunia, berpuasa. Ya. Kemudian untuk nilai pendidikannya, mendorong disiplin diri, pengendalian pikiran, ucapan, dan perbuatan, atau Trikaya Parisuddha, mengajarkan hidup damai dengan diri sendiri, sesama, dan juga alam. Ya, seperti Trihita Karana ya, damai, kemudian kebahagiaan, menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhan, menjalin hubungan antara manusia dengan manusia, dan menjalin hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Baik anak-anak, ya demikian yang bisa Ibu sampaikan. Silakan nanti kalian pelajari, kemudian lafalkan kembali bait-bait suci, puja, atau mantra Trisandya di rumah. Kemudian nanti Ibu akan berikan kalian tugas secara mandiri. Ya, nanti Ibu akan share pada classroom kalian masing-masing. Baik, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.